Dengan tinggi 3.428 meter di atas permukaan laut, menjadikan Gunung Slamet sebagai gunung tertinggi di Jawa Tengah dan kedua tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Slamet juga merupakan salah satu gunung tunggal terbesar atau terluas di Indonesia dengan wilayah mencakup 5 kabupaten. Asal-usul nama Slamet diambil dari kata selamat karena dipercaya gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberikan rasa aman bagi warga sekitar. Gunung ini sebenarnya belum pernah meletus besar, hanya mengeluarkan asap atau lava yang tidak terlalu berbahaya. Tapi konon, gunung yang berada di tengah Pulau Jawa ini, kalau sampai meletus besar, maka Pulau Jawa bisa terbelah menjadi dua. Inilah bagian akhir dari pendakian kami di Gunung Slamet, Atap, Jawa Tengah. Gimana, Bre? Mantap. Iya sih. Iya sih. Sama. Jalur pendakian dari pos 5 ke puncak sudah berbentuk batuan besar tanpa vegetasi tumbuhan dan dominasi medan sangat terjal. Perlu kehati-hatian dalam setiap melangkah karena kalau salah kaki kita bisa terkilir dan akhirnya cedera. Batu-batuan di sini juga bisa jatuh menggelinding ke bawah dan membahayakan pendaki di bawah kita. Makanya sekali lagi perlu berhati-hati. Menurut kabar, tidak sedikit pendaki yang mengalami cedera di trek ini. Menurut saya, penggunaan sepatu yang tepat juga berpengaruh di sini. Sepatu yang tidak proper untuk pendakian, contohnya solnya tipis dan sepatunya tidak menutup mata kaki, bisa membuat kaki cedera. Disarankan juga menggunakan gaiter agar batu-batuan kecil tidak masuk di sepatu. Penunjuk jalan di trek ini adalah bendera-bendera kecil yang ditanam di sekitaran trek. Tapi menurut saya benderanya masih terlalu kecil, jadi agak sulit juga untuk mencarinya. Semangat. Semangat. Masih jauh lagi. Masih jauh. Ini yang depan-depannya. Lihatin bendera depannya. Lihatin bendera depannya. Lihatin jalan jauh banget guys, itu guys, 2 jam guys. Mulai tali. Kita udah sampai di tempat penggunaan tali. Tali ini digunakan untuk naik sampai ke puncak. Mantap banget. Bagus loh pemandangannya. Kelihatannya sih puncaknya sudah dekat, tapi pas dijalani kok nggak sampai-sampai ya? Tambang ini sangat membantu. Setidaknya kita bisa naik dibantu kekuatan tangan. Di jalur tambang ini medannya semakin terjal,
Kemampuan fisik kita benar-benar diuji di sini. Ada beberapa pendaki yang meminta minum ke kita karena persediaan minum mereka habis. Mungkin karena menyepelekan trek ini, jadi tidak membawa minum yang banyak. Dan di trek tambang ini sekiranya ada 3 orang pendaki yang kita lihat tidak melanjutkan summit karena fisik mereka sudah capek dan persediaan minum yang sudah habis. Puncak udah dekat, tapi tertutup kabut. Tadi cerah padahal. Semakin dekat dengan puncak, kabut semakin pekat dan jarak pandang semakin pendek. Anginnya juga mulai sering menerpa badan kami. Sudah pasrah sih, pasti di puncak kita tidak akan melihat pemandangan apa-apa. Akhir dari tali, akhirnya sampai. Sudah termasuk puncak di tengah kabut dan asap belerang. Sampai di ujung tali kita sebenarnya sudah berada di puncak. Tapi kalau mau sampai di puncak sesungguhnya yang diberi nama Puncak Surono, kita harus berjalan menyisir bibir kawah sekitar 10 menit untuk sampai di Puncak Surono. Jalan menuju Tugu Puncak Surono termasuk ekstrim ya. Apalagi jarak pandang menjadi pendek karena tertutup kabut. Di samping kanan jurang, di samping kiri kawah gunung. Dingin sekali. Hah? Ya Tuhan, thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you Mas Fajar. Tetap Jawa Tengah 3428 mdpl. Itu yang ada 2S itu. Iya. Kalau mau nggak jangan sini ya, sini aja. Kita sudah sampai di Puncak Slamet. Jam berapa, Bre? Setengah 9 di Puncak Surono 3428 mdpl. Ini bisa jadi dari trek Batu Raden, bisa dari trek Permadi. Anginnya kencang di sini, berkabut. Sulit menerbangkan drone. Mas Fajar. Roy. Gak apa-apa, sampai puncak ketutup, yang penting selamat. Dan sampai puncak tentunya. Thank you. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't move one at a time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it.
Tiba-tiba cerah, bisa drone walaupun cuma beberapa tadi. Akhirnya sampailah kita di bagian akhir video ini, di mana sekitar jam 9 lebih kami turun dari puncak ke tempat camp, beres-beres bongkar tenda, dan turun sampai base camp itu sekitar jam 6 malam. Dalam perjalanan kembali ada kabut, hujan, dan treknya jadi berlumpur. Tapi kami bersyukur bisa kembali ke base camp dengan selamat. Tidak disangka memang, impian saya untuk naik ke puncak Gunung Slamet akhirnya tercapai. Terima kasih buat Supri dan Mas Fajar yang mau sama-sama bareng sampai ke puncak. Tiap-tiap orang kayaknya ada motivasi tersendiri deh untuk naik gunung. Ada yang mau menikmati alam, menguji kemampuan diri, ingin flexing di sosmed, atau karena memang lagi stres aja mikirin nggak nikah-nikah di umur sudah 30-an ini. Aduh, pokoknya macam-macam lah motivasi orang. Atau setidaknya pemicu untuk akhirnya naik gunung. Yang pasti nikmatilah setiap perjalanan dan kebersamaan dengan teman-teman dan selalu utamakan keselamatan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Akhirnya, gimana Mas Fajar? Gimana Bre? Coy, sinting berarti bener. Bener ya? Gimana Mbak? Hampir gila gua.